Ele si Samsul, si Blimbing sayur, asam sulfat, bocah ingusan, anak kemarin sore, tidak tahu apa-apa, tidak pengalaman. Emang boleh? Hola netizen yang tercinta. Sindiran yang dilontarkan cawapres nomor urut 2, Gibran, saat menanggapi pernyataan Cak Imin dalam debat cawapres belakangan menjadi sorotan publik. Hal yang paling disorot yakni soal pernyataan Gibran yang menyebut Cak Imin tidak konsisten soal IKN. Gibran bahkan sempat menyinggung soal Cak Imin yang sempat ikut potong tumpeng di IKN. Ia pun menyinggung Cak Imin tidak mendukung karena kini menjadi wakil Anies Baswedan. Terbaru di media sosial beredar foto Cak Imin saat berada di titik 0 IKN. Dalam foto yang beredar di media sosial, Cak Imin bahkan berdiri di barisan paling depan dan ada di posisi tengah. Bahkan Cak Imin tampak mengacungkan jempol dan tersenyum lebar dalam momen tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Waduh, kalah gini Cak Imin disindir, kamu dulu ikut potong tumpeng di IKN, sekarang kamu melawan IKN, kamu kok gak konsisten, langsung senyum-senyum cengir-cengir Cak Imin. Di luar dugaan, Gibran sangat pandai sekali menjawab pertanyaan, memaparkan visi misi. Ternyata Gibran memang pintar, tidak seperti yang kalian bilang Blimbing sayur, Samsul, no, Gibran itu pintar, mantap. Alah Gibran, sok-sok konsisten aja kamu. Itu lebih, ini begini bang, ini Gibran ya. Jadi kalau misalkan seseorang menteri ikut presiden itu wajar begitu, karena memang ada di bawah dan arahan presiden, itu wajar. Makanya Gus Muhaimin ikut potong tumpeng di peresmian IKN itu wajar, karena beliau masih menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi. Lah giliran Gibran ini gimana sih? Videonya tersebar luas bahwa ayo dukung Pak Ganjar untuk maju di Pilpres 2024. Malah nyerobot PDI yang udah membesarkan nama baiknya. Nah sekarang kalau misalkan kita nilai konsisten, lebih konsisten mana antara Gus Muhaimin dan Gibran? Bagi saya ya jelas partai yang telah membesarkannya diserobot dan tanpa izin, minta izin pun tidak ke Ibu Megawati. Yang kedua, bagaimana dengan ucapan dia yang mengatakan bahwa ayo 2024 kita sukseskan pemilu, kita dukung Ganjar Pranowo. Goblok bagi orang yang masih percaya bahwa Gibran lebih konsisten daripada Gus Muhaimin. Saya rakyat biasa, saya juga tidak terlalu paham terhadap politik, cuma jejak digitalnya jelas. Bagi saya konsisten antara Gibran dan Gus Muhaimin, jauh lebih konsisten Gus Muhaimin. Karena bagi saya Gus Muhaimin ikut potong tumpeng itu karena belum ada tunggangan, belum ada ikut ke mana arahnya gitu. Nah kalau sekarang kan jelas arahnya ya perubahan begitu. Jadi kalau misalkan perubahan, ya sekiranya dari partai koalisi perubahan tidak menyetujui, ya bagaimana mau lanjut begitu kan. Jadi bagi saya konsisten untuk Gus Muhaimin nilainya 10, konsisten untuk nilai Gibran kosong. Gibran kosong. Kalian tahu kan, itu tadi ekspresi Cak Imin pas Gibran lagi nyerang dia soal potong tumpeng di IKN. Sekarang kita baca komen-komennya lucu-lucu banget. Cara mengubah senyum menjadi tumpeng. Woi, kalau diginiin malah kasihan. Sama woi sedih tapi nontonnya sambil ketawa. Makin ketawa. Gibran masak cah kangkung dan Cak Imin. Ya Cak Imin, seharusnya gue nggak di sana. Imin be like, nyesel gue motong tumpeng. Cak Imin, bantu gue nih, udah keringet dingin nih. Sejak saat itu senyumku menjadi 40 kota. Cak Imin, sejak malam itu senyumku menjadi tumpeng. Ini ada lagi. Ini tumpeng terakhir yang saya makan. Tumpeng IKN be like, Imin mana lagi yang dapat ku percaya. Asli, sumpah semalam itu debat cawapres seru banget beneran. Dimana Pak Mahfud, Pak Imin, sama Mas Gibran. Sebenarnya mayoritas ini yang ditunggu adalah Mas Gibran. Dia itu kan orangnya pendiam, terus jarang kelihatan kalau debat. Dan juga kalau ada rumor-rumor gibah atau gosip itu kan jarang untuk ditanggapi lah kayak gitu. Saya mengerti dengan orang-orang yang pendiam seperti ini, kapan dan di mana harus menanggapi, kapan dan di mana harus berbicara kayak gitu. Akan tetapi yang paling seru semalam itu Pak Imin kena selepet gitu kan sama Mas Gibran, di mana
Pak Imin kan menolak IKN, tapi dulu mendukung IKN, malah pernah potong tumpeng kayak gitu. Terlebih lagi tentang SGIE. Nah, di sini momen yang paling lucu kalau menurut saya, di mana Pak Imin ini tidak mengerti tentang SGIE kayak gitu. Nah, akan tetapi teman-teman, saya memang belum memilih antara salah satu ini ya. Kita akan melihatnya dari debat, kemudian juga rekam jejak. Nah, rekam jejak ini sangat penting teman-teman. Jangan sampai kita hanya memilih presiden itu dari gemoynya saja, atau pandai berbicara saja, atau sering kelihatan di medsos kayak gitu. Nah, tidak seperti itu. Jangan sampai kita memilih presiden atas dasar hal yang seperti itu. Kita lihat rekam jejaknya seperti apa. Nanti akan ketahuan rekam jejaknya apakah baik atau tidak, sehingga kita akan bisa menentukan kedepannya itu seperti apa. Salam sehat. Si Samsul, si belimbing sayur, asam sulfat, bocah ingusan, anak kemarin sore, tidak tahu apa-apa, tidak pengalaman. Emang boleh tampil sebagus itu? Saya sungguh bangga ya, sungguh bangga, bahagia, gembira melihat penampilan Mas Gibran, si asam sulfat, si belimbing sayur kata mereka. Ternyata penampilannya luar biasa. Dalam debat cawapres kemarin bisa dibilang Mas Gibran adalah bintangnya, dia adalah pemenangnya. Kelihatan sekali kan kalau Mas Gibran itu menguasai panggung, kemudian menguasai materi, dan visi misinya itu kan karena era sekarang ini kan era digitalisasi. Jadi visi misinya itu sudah tepat, sudah pas untuk mempersiapkan tenaga kerja dan juga SDM-nya anak-anak muda yang nantinya akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan. Bagus sekali, saya sangat suka. Dan kemarin itu yang saya kasihan tuh sama Cak Imin ya. Cak Imin tuh berkali-kali mendapatkan slidingan. Kalau dia bilang sendiri selepet. Pihak mereka kan selalu menggoreng-goreng gimmick gemoy. Katanya mereka tidak butuh pemimpin yang cuma bisa berjoget dan menjual narasi gemoy. Padahal gemoy itu kan cuma gimmick. Dan kalau mau jujur, mereka pun sebetulnya ingin membuat gimmick ya, tapi garing, enggak laku, yaitu kata-kata selepet yang berulang-ulang dibilang sama Cak Imin, tapi garing, nggak lucu, nggak bagus. Mas Gibran hebat. Mas Gibran ini kan selain dia lulusan S2 ya, yang meskipun dari pihak yang tidak menyukai Mas Gibran itu mengatakan kalau dia itu plonga-plongo kayak bapaknya, kemudian katanya cuma lulusan diploma, ijazahnya itu sebetulnya palsu, cuma lulusan diploma dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya kemarin Mas Gibran bisa membuktikan kalau dia itu memang anak muda yang pantas untuk memimpin negeri ini di masa depan dan mendampingi Pak Prabowo. Buat kalian yang kemarin membuli Mas Gibran, yang underestimate pada Mas Gibran, halo, kalian masih hidup? Semoga kalian masih punya rasa malu ya. Tapi ya herannya masih aja ada yang komen katanya, ya iyalah bagus, soalnya kan sudah dapat bocoran dari bapaknya. Ya iyalah bagus, karena di telinganya itu ada alat yang membisikkan jawaban-jawabannya. Aduh, heran sama orang-orang seperti ini. Tapi sebetulnya mereka secara tidak langsung mengakui kalau penampilan Mas Gibran kemarin memang luar biasa bagus, menguasai masalah, menguasai materi, juga bisa memberikan solusi. Dan justru ya, kalau kemarin tuh ada yang membuli kalau Mas Gibran tuh nggak berani debat, nggak berani diundang kemana-mana, nggak pernah datang, paling-paling plonga-plongo kayak bapaknya. Banyak yang komen seperti itu, tapi pada kenyataannya mereka tidak tahu kalau itu taktik dari tim 02. Jarang tampil, jarang bicara, tetapi ketika ada ajang yang disediakan KPU yang resmi, nah di situ baru melancarkan serangannya, kemudian melancarkan mengeluarkan energi positifnya gitu. Itu namanya taktik. Bagus, pinter gitu loh, daripada yang sudah tampil kemana-mana. Makanya ketika kemarin Mas Gibran tampil itu kan yang paling ditunggu, dan benar-benar itu serangan telak ya. Bagus sekali, saya suka sekali. Makanya saya semakin mantap untuk memilih Prabowo Gibran.